Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qaribah bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabihi wa husnil khatimah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ba'du, fasalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Baik ya. Iya. Sekarang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat bisa hadir ke majelis ilmu seperti ini. Karena banyak orang di luaran sana Bapak Ibu semuanya belum diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Jangankan diberikan kesempatan buat menuntut ilmu, mencintai ilmu saja belum. Maka itu adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Maka selayaknya seorang mukmin mengucapkan alhamdulillah. Dan sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam kita yang kelahirannya sebentar lagi akan kita peringati, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kita lagi di mana ini? Apa mereknya ini? Oh, inilah pokoknya itu mereknya di situ. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kedatangan Rashid ke Indonesia ini karena ada yang diurus. Karena Rashid dari Mesir kemarin belajar 2 tahun. Niat nggak mau balik. Sampai selesai pokoknya, jangan balik dulu. Kata guru-guru, udah, ente nggak usah balik. Di sono aja belajar. Tapi karena ada hal penting ya udah balik. Tiba-tiba ada yang meminta Rashid buat ngisi di sini gitu. Rashid tolong ngisi di sini ya. Ya udah, akhir kita datang ke sini. Nah, makanya Rashid juga senang, juga gembira bisa ketemu Bapak Ibu yang bapaknya dikit-dikit banget. Nggak apa-apa, dikit-dikit minoritas. Ya, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, calon penghuni surga ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, walaupun kelihatan keriput, ntar di akhirat balik lagi muda ya Bu ya. Iya. Temanya ya? Umum, ya. Iya Bapak Ibu. Sebentar lagi ini kan kita mau bulan Maulid ya. Nah, kalau bulan Maulid itu ya, setiap negara itu punya tradisinya masing-masing. Kalau di Mesir bulan Maulid itu di jalan-jalan itu dipenuhi orang jual manisan. Masjid-masjid dipenuhi dengan kehadiran ulama-ulama Azhar yang mengisi di sana. Nah, kalau di Indonesia tuh beda lagi tradisinya. Semua fil masajid wal ma'ahid wal madaris wal kantorat wal rumahat, semuanya Maulid. Di mana-mana masjid, sekolah, perkantoran ngadain Maulid. Jadi nggak heran nanti Rabiul Awal pada baca ya Nabi salam alaika semua tuh. Masjid ya Nabi salam alaika, di kantor ya Nabi salam alaika. Semuanya karena apa? Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya lantas kan apa yang menjadi kenapa Maulid ini bid'ah? Padahal yang coba kita Maulid ngapain Pak? Bapak Ibu semua. Ntar dimulai dengan baca rawi. Baca rawi Maulid kadang-kadang ada yang baca Dibai, Barzanji, Simtud Duror, agak panjangan dikit.
Ntar tengah-tengah kita mahalul qiyam. Ntar habis itu bagi-bagi nasi kebuli, makan tuh. Intinya maulid itu di situ. Makannya ya. Nah, padahal intinya maulid itu kelahirannya Rasulullah SAW. Sampai ada namanya Mbah Hashim Asy'ari. Itu boleh sampai nyusun satu semacam risalah buat orang-orang yang mengisi maulid itu dengan hal-hal yang mungkarat. Karena bukan banyak orang yang ngadain maulid, kan kita bilang di mana-mana. Nah, tapi orang-orang kalau ngadain maulid pasti ada hal-hal munkar yang diisi, yang membuat maulid itu jadi nggak ada nggak ada faidahnya, sesuatu yang nggak ada apa-apa. Makanya kita berharap di majelis ini pulang dari tempat ngaji seperti ini, pulang dari kajian ini, rasa cinta kita, rasa mahabbah kita, kerinduan kita semakin bertambah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bicara tentang sirah itu tentunya tidak akan ada habis-habisnya. Sehari nggak cukup, seminggu pun nggak cukup. Sampai-sampai untuk bahas sirah aja, ulama itu berlomba-lomba nulis kitab, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu berlomba-lomba. Nah, semuanya untuk apa? Untuk mengingatkan kepada manusia bahwa inilah sosok junjungan kita. Sampai ada yang bilang begini, Syekh Mustafa Lutfi Al-Manfluti, ulama sastra Mesir, bilang kita nggak perlu nih cerita hidup tentang orang-orang Barat, ahli-ahli filsafat di luar Barat, itu nggak perlu. Kita bahkan punya sejarah yang lebih hebat dibanding sejarah orang-orang itu, dan itu sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara keagungan Nabi, mukjizatnya Nabi itu telah tampak dari sebelum beliau ada. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Amiri bahwa Sayyidina Adam alaihissalam, Nabi ini belum ada. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, beliau apa? Tasyaffa'a bi sayyidina Rasulillah. Minta syafaat sama Rasulullah. Padahal Rasulullah belum ada. Terus ketika lahirnya beliau, ada cerita ketika beliau lahir itu ada lambang kerajaan Persia. Itu seketika runtuh. Gereja-gereja ambles ke tanah. Sampai ada riwayat yang menyatakan bahwa api Majusi yang konon katanya itu 1000 tahun gak pernah padam, karena lahirnya Rasulullah padam. Nah, di Maulid Simtud Doror bilang salah satu keajaiban nih maulidnya Rasulullah, di lahirnya Rasulullah itu Sayyidah Aminah dibantu oleh 2 wanita suci. Siapa? Fa hadarat bi taufiqillahi Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Pada saat itu ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh Sayyidah Asiyah. Asiyah siapa ibu? Kenal? Ada yang kenal? Asiyah itu istrinya Fir'aun. Nah, ini Fir'aun, cuman Fir'aun ada jenisnya lagi. Ada Fir'aun yang beriman, ada Fir'aun yang kagak beriman. Nah, Fir'aun yang beriman itu hidup di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan yang gak beriman itu di masa Nabi Musa. Di Mesir itu istilah kerajaan, gelar kerajaan Fir'aun itu. Nah, ya. Nah, Asia itu istrinya Fir'aun yang gak beriman. Nah, wa ma'huma minal huril ain. Dan ada juga hadir Sayyidah Maryam, ibundanya daripada Nabi Isa, dan juga dibantu oleh hurul ain, para bidadari dari surga. Maka ini saja udah menunjukkan keagungan sosok orang yang lahir pada hari itu, Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saking kan gembiranya, Abu Lahab itu punya pembantu namanya Suwaibah, yang nantinya Suwaibah ini menjadi ibu susuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Suwaibah dibebaskan. Nah, sampai di Dia Ulami dikatakan bahwa Abu Lahab itu pada hari Senin diringankan siksanya.
Karena apa? Pokoknya tiap hari Senin diringankan siksanya. Di sebagian riwayat dia katakan karena bergembiranya Abu Lahab atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas siapa orang yang nggak berbahagia sama lahirnya Rasulullah? Setan. Berarti hati-hati Bapak Ibu. Ini ada keluarga Bapak Ibu kagak demen maulid, kagak mau hadir maulid, perlu dipertanyain. Ini berarti cucu cicitnya setan. Ya. Ya, mudah-mudahan doain aja dapat hidayah, nggak usah debat. Ya. Maulid kagak butuh yang namanya dalil sahih, kagak perlu. Bal yahtaju ila qalbin sahih. Maulid itu butuhin hati yang bersih, hati yang benar. Ini benar gak cinta sama Rasulullah? Benar gak cintanya itu bukan hanya sekedar ucapan? Ya. Effort gak sama Rasulullah? Nah, apapun yang Rasulullah suruh ngikut, apapun yang diperintahin Rasulullah ngikut. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini apa yang baik daripada Rasulullah ikutin, yang enggak baik enggak usah diikuti. Ya, bagaimana kita mau diikuti balik oleh Nabi, di fallback lagi oleh Nabi? Bagaimana kita mau dicintai sama Nabi Muhammad SAW sedangkan kitanya belum sama sekali sedikit pun mencintai Rasulullah SAW. Sampai ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardhah, itu di suatu hari duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat duduk itu Rasulullah nanya, "Seberapa cinta engkau terhadapku ya Umar?" Nah, Sayyidina Umar di situ masih ngejawab kayak masih paruh-paruh cintanya. Paruh-paruh dalam artian nggak mau kehilangan nggak mau hilang keluarganya, nggak mau hilang anak bininya. Jadi cintanya masih separuh-separuh, masih mendahulukan keluarganya. Lah yang Umar belum. Tapi ketika Sayyidina Umar ditanya lagi, "Seberapa cintanya engkau terhadapku ya Umar?" Kata Rasulullah SAW, "Aku mencintaimu melebihi yang lain. Melebihi cintaku kepada anakku, melebihi cintaku kepada istriku, melebihi cintaku pada hartaku." Apa kata Rasulullah? Hana waktuha ya Umar. Sekarang waktunya. Nah, sampai berlomba-lomba, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kamu cinta sama Allah, cinta Rasulullah, ikuti. Ya, resep cinta itu di situ. Enggak cuma sekedar gombal-gombal, kaulah bulan, kaulah bintang, enggak. Diikutin sunnahnya pelan-pelan. Oh, Nabi begini sebelum tidur begini, Nabi sebelum apa-apa begini. Malah sampai guru-guru kami hafizahumullah wa rahimahumullah, kalau udah urusan yang namanya sunnah itu lebih ditekankan, lebih dikuatkan dibanding yang fardu. Saking kan luar biasanya ini Bapak Ibu. Ya, orang-orang kan enggak sunnah apaan dah gitu ya. Udah sunnah kok, berarti sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalin enggak apa-apa, enggak dapat dosa gitu. Tapi enggak. Kenapa sampai sebegitunya? Di annas sunnata tujbaru alal faraid. Karena sunnah-sunnah itu membantu yang bolong daripada fardu-fardunya kita. Bukan berarti fardunya ditinggalin, yang sunnahnya dikerjain, nggak boleh, nggak bisa begitu. Yang fardu tetap, sunnahnya tetap. Jadi apa bahasanya tuh? Muwazanah, setara, imbang, adil. Karena kebanyakan orang wajib aja, sunnahnya nggak ada. Sunnah wajibnya bolong-bolong. Nah, itu cintanya masih setengah. Itulah sekelumit tentang kelahirannya Rasulullah SAW dan masih banyak lagi tentang cerita-cerita seperti itu. Lalu faidahnya kita nyeritain tadi itu seperti apa? Apa faidahnya? Faidahnya itu untuk mengingatkan orang. Karena banyak sekarang ini bukan hanya di kalangan anak muda, mungkin di kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak udah lupa siapa Rasulullah. Nasabnya nabinya kagak tahu. Karena kan Islam cuma Islam KTP. Ya enggak Bapak Ibu? Ya udah saya la ilaha illallah. Tapi giliran ke dukun gasin juga, datang juga. Di majelis Allahumma sholli ala Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ntar masih ke yang lain mintanya. Nah, ini Islam KTP. Makanya kita peringatin Maulid itu mungkin nih, letak bid'ahnya itu tadi.
ada kemunkaran di dalam. Makanya isilah maulid dengan membaca rawi maulid itu tadi. Lalu rawi itu tadi dijelaskan bagaimana keadaan Nabi sebelum lahir, bagaimana kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi itu sakit banget. Kalau dibandingkan dengan orang yang broken home, lebih sakit hidup Nabi. Orang broken home masih, Bapak Ibu tahu broken home nggak? Tahu lah ya, mungkin nggak tahu. Nah, broken home tuh dijelasin aja lah gitu biar pada paham dia. Broken home tuh bapak emaknya kelahi, anaknya entahlah itu terlantar gitu. Yang entah anaknya pun entah ikut bapak atau ikut emaknya. Tapi Rasulullah umur berapa? Waktu beliau dalam kandungan ibundanya, itu di kitab Nurul Yakin dibilang, ayahnya lagi berdagang ke Madinah, meninggal. Itu sakit kali tuh. Kalau seorang anak, saya nggak dapat, apalagi anak laki-laki itu kan dekatnya sama ayahnya, sama bapaknya. Sedih kali itu. Nggak ada rasa kasih sayang bapak, nggak ada rasa kasih sayang seorang ayah. Dibandingkan dengan orang-orang yang sekarang nih, aduh, bapak saya kelahi, enggak, masih mending ente masih hidup, ayahnya ini udah meninggal. Anak masih dalam kandungan emaknya, bapaknya udah meninggal. Apakah sampai di situ ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah? Enggak. Beliau lahir 12 Rabiul Awal pas tahun gajah. Nah, pada disebut tahun gajah karena waktu itu Abroha itu merasa tersaingi, orang-orang pada pergi ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Karena iri, waduh, kayaknya saya harus bikin tandingan nih. Dibikinlah gereja semewah mungkin, seindah mungkin, istilah anak muda sekarang, pokoknya estetik mungkin lah, pokoknya orang tertarik ke sini. Tapi enggak, malah orang-orang masih tetap ke Ka'bah. Akhirnya karena rasa kebencian itu datang bawa gajah gede-gede. Itu orang-orang Mekah pada jiper semua, takut semua. Aduh, gajah gede ini. Tapi untungnya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu surat sering kita baca dalam sholat 5 waktu. Surat itu menceritakan tentang keadaan Ka'bah yang dijaga oleh Allah dari serangan orang-orang yang ada rasa benci, ada rasa iri. Nah, lalu kenapa dibuat seperti itu? Ikraman liwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk penghargaan, bentuk penghargaan, perlindungan, karena nanti akan ada nabi akhir zaman yang lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, kekuasaannya meliputi Syam, Suriah, Palestina dan sebagainya. Dan kalau sholat itu softnya rapi kayak orang perang, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu itu dari awal belum ada orangnya, udah diminta syafaat sama Nabi Adam. Terus waktu hamil ada aja mukjizat yang Allah berikan, masih dalam kandungan. Nanti pas lahirnya ada lagi. Berbalik ke kisah yang kehidupan Rasulullah itu tadi, umur beliau itu 6 tahun. 6 tahun wafat ibundanya. Waktu itu dalam perjalanan menuju Mekah. Jadi ziarah dulu ke bapak, minta doa. Ya mudah-mudahan bapak dirahmati Allah dan sebagainya. Pasti perjalanan di Abwa, daerah antara Mekah sama Madinah. Ntar kalau umroh pakai travel ini coba minta di mana sih daerah Abwa gitu. Itu ada, itu qaryatun bainal Makkah wal Madinah. Itu desa atau tempat antara Mekah sama Madinah. Wafatlah ibundanya. Kasihan lagi itu. Udahlah dari kandungan ditinggalin, 6 tahun ditinggalin lagi sama emaknya. Sampai nanti beliau menjadi Rasulullah, sampai diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi utusannya Allah. Banyak sekali ujian-ujian yang diberikan kepada beliau. Yang bisa kita ambil pelajarannya apa? Sebanyak apapun ujian, sebanyak apapun rintangan, yo hadapi. Bisa jadi itu sebagai kode dari Allah buat kita. Kode dalam artian, wah kita kemarin-kemarin gak dekat sama Allah, kemarin kita gak sujud sama Allah, ya, karena terlalu sibuknya kita dengan dunia, karena terlalu sibuknya kita dengan urusan-urusan kita sampai melupakan Tuhan. Nah,
Makanya adanya ujian. Coba lihat Nabi. Dari kecil dah diuji, tapi malah makin mendekatkan diri kepada Allah. Saking dekatnya Nabi sama Allah, ketika Nabi SAW itu di Taif lagi berdakwah, itu kan dilemparin batu. Bukannya disambut, malah disambit. Iya, dilempar pakai batu, Bu. Kasihan banget. Rasid datang di sini dilempar air. Terhormat dikit kan, dilemparin gorengan. Nabi disambit pakai batu. Allah. Sampai Habib Umar pernah bilang waktu itu, nangis beliau. Kenapa ya Habib nangis antum? Kita di sini dakwah dijamu, dimuliakan, dikasih makan, dikasih minum. Tapi Nabi bukan ada disambut aja kagak dakwahnya Nabi, malah dilempar batu sampai beliau itu terluka, kaki beliau terluka. Kata Allah turunkan malaikat Jibril. Terus Jibril bilang, Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, itu di situ ada 2 gunung tuh gede. Kalau engkau merintahkan saya buat ngancurin tuh buat orang-orang itu, perintahin aja saya Muhammad, saya udah kesel lihat orang begituan, udah geram saya. Apa kata Allah? Lah ya Jibril, enggak. Jangan buat begitu. Suatu saat bakalan ada keturunan orang-orang yang menolak dakwahku itu nanti menerima dakwahku. Dan yang diucap Nabi itu benar. Nah, sekarang di Taif itu udah banyak yang menerima hidayah Islam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu berakhlakul, apapun ujinya, akhlakul karimah, tetap mendahulukan akhlak karimah. Lah coba kita jadi Nabi. Udah dilempar batu, udah dilempar sendal, udah dilempar apapun itu. Ya, sampai Sayyidah Fatimah itu ketika ngeliat ayahandanya itu sujud mohon maaf, ada kotoran tinja, kotoran hewan nempel di atas kepala beliau, diketawain sama orang-orang di sana. Tapi apa kata Rasulullah? Sabar. Innallaha ma'ana. Ada Allah sama kita, ada Allah bareng kita. Ya. Jadi itu kan buat gambaran kita sekarang itu agaknya seperti itulah. Kalau ada ujian, ada kayak, waduh saya capek ngadepin hidup, pengen mati aja. Pengen mati itu bukan menambah solusi, malah nambah masalah jadinya. Gantung diri, apa segala macam. Ya, justru coba pelan-pelan dekatkan diri sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Kita dalam sholat bilang apa Bapak Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah jelas. Jangan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Nah, itu kalau kita anggap Allah itu sekedar Tuhan. Karena kalau kita bilang la ilaha illallah, kalau terjemahnya memang tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau sebagai seorang muslim yang hakiki, yang kafah, apa? La ilaha la ma'buda, tidak ada yang berhak aku sembah, tidak ada berhak yang aku minta kepada Allah. Cerita boleh, nggak ada yang larang. Ya, cerita sama orang minta solusi nggak apa-apa, tapi dahulukanlah Allah yang pertama dulu. Ya, kita hidup di dunia ini nggak ada yang namanya mulus-mulus aja, nggak ada. Pasti ada aja. Selesai satu, ada lagi. Selesai satu, ada lagi. Itu kayak Rasulullah tadi. Ayah udah meninggal waktu masih dalam perut ibunya. Bentar emaknya lagi pas umur 6 tahun. Kakeknya cuma 2 tahun doang mengasuh beliau. Lanjut paman udah nikah, udah punya istri Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba amul huzni, dua-duanya wafat. Tertekan banget. Nah, tapi Allah menghibur Nabi dengan Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Dari situlah dapat perintah sholat. Untuk apa? Menghibur Nabi. Udah gak usah sedih, ini saya ada perintah baru, ini apa? Sholat. Nah, apalagi kita yang udah dekat sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah bakalan ngasih banyak hal ke kita. Hal-hal yang gak terduga. Pokoknya percaya aja, hakul yakin 100%. Ya, kebanyakan orang, Tuhan kok nggak adil sih? Malah yang bilang begitu orang-orang udah ngerti agama. Justru orang yang udah ngerti agama harusnya dia tahu dong, ini ujian dari Tuhan gitu. Ini ujian dari
saya punya Tuhan. Allah ngasih ujian buat saya begini, buat saya sadar. Enggak. Makanya Nabi pernah bilang, kam min qari'in Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang yang hafal Quran, baca Quran, tapi Quran itu sendiri melaknatnya. Hanya gara-gara itu tadi, meragukan keadilan Tuhan, meragukan kekuasaan Tuhan. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Makanya Bapak Ibu semuanya, ya, apapun ujiannya, apapun masalahnya, ya, balikin ke Allah. Fafirru ilallah. Itu perintah Allah sendiri. Larinya ke saya, kata Allah, larinya ke saya. Jangan ke yang lain. Manusia nggak bisa dipercaya. Janji ya, kamu nggak bakalan sebar. Akan apalagi ibu-ibu demen gosip. Oh, ibu-ibu kalau demen gosip itu, jangan janji jangan disebarin ya. Nanti tiba-tiba ketemu lagi, jangan disebarin lagi ya. Ketemu lagi, jangan disebarin lagi. Turun temurun. Udah 7 turunan aja begitu terus tuh. Kalau bapak-bapak aman ya Pak ya. Nah, sekali udah tuh. Ini jangan sebarin jawabannya. Ya, enggak. Kalau ibu-ibu, terjadilah rantai keilmuan kalau begitu. Panjang banget itu. Jangan disebar, ntar kasih A bilang gini, jangan ke B gitu. Nah, larinya jangan ke manusia. Manusia gak bisa dipercaya. Mau sebanyak apapun kita cerita, mau sebanyak apapun, ya manusia namanya manusia. Kalau ntar benci, ada rasa iri, ntar diceritain, jadi umpan sama dia. Tapi kalau sama Allah, Allah tahu. Allah tahu yang terbaik buat hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal ngebebanin hambanya. Allah nggak bakal ngasih ujian hambanya melampaui batas, nggak pernah. Sesuai. Hambanya bisa segini, ya udah, ya segini ujiannya. Ya segitu, ya udah segitu. Nggak pernah Allah itu ngelebihin. Itulah kasih sayang Allah sama kita. Dan seperti itu juga Allah memperlakukan Nabi Muhammad sampai beliau wafat. Nggak pernah beliau itu berat, tapi Nabi ngantai aja. Nabi hidup aja. Sampai wafatnya beliau, Islam sudah merata semua. Nah itu, karena kan sekarang soalnya lagi viral kan, banyak-banyak masalah, banyak-banyak problem gitu. Ya, curhatnya di TikTok. Ya Bu ya, ibu-ibu ada TikTok Bu? Nggak ada, alhamdulillah, masih selamat fitnah akhir zaman. Ya. Ya di TikTok apa-apa urusan rumah tangga di TikTok semua. Nah, TikTok itu sebenarnya bisa bagus nih kalau ini ada terakhir. Ini ada TikToknya nih. Ada TikToknya? Ada. FYP. Alhamdulillah FYP ya. Ya, apa-apa di TikTok tuh. Selama itu niatnya jadi baik, baik semua. Kayak dakwah misalkan. Kayak ini, ayo Bapak Ibu mau umroh sama kita, silahkan gitu. Itu jadi jahatnya itu gara-gara itu tadi, membuka aib sesama saudara. Itu kan sering tuh. Kadang Rashid di rumah berdua sama Umi. Rashid kan kadang jarang megang HP gitu kan. Buka TikTok. Artis semua itu. Itu udah termasuk ghibah. Kita nonton TV tuh nggak sengaja kedengaran tuh atau pengen denger, itu udah ghibah tuh. Secara nggak langsung. Kayak bahaya. Apalagi itu yang melakukannya orang-orang udah ngerti. Misal, ini gurunya ada buat kesalahan. Cerita-cerita, guru saya gini, itu nggak boleh. Seorang murid harus menjauhi itu. Karena bisa jadi itu yang menyebabkan ilmunya nggak berkah. Ilmunya nggak bermanfaat tuh. Ya Bu Ibu ya. Tapi insya Allah dijamin ibu-ibu di sini kagak gosip insya Allah. Aman Bu ya. Nah, ntar paling habis ngaji mulai lagi tuh. Oh tadi saya ada kajian di sini tuh, kayaknya anaknya ganteng banget ya, cocok jadi mantu saya. Ya nggak tahu gitu kan. Anggaplah seperti itu gitu kan. Allahu a'lam. Kira-kira gitu. Tapi kalau bisa, kalau mau pengen anaknya solehah, dijaga lisannya. Apalagi yang nanti akan jadi calon ibu, nah, itu dijaga lisannya, hati-hati. Ini bukan buat ibu-ibu, bapak-bapak juga yang dikit-dikit. Ya dijaga, kita punya lisan jaga. Jangan sampai nanti kita mati terseok-seok, tersusah mengucap la ilaha. Susah nanti kalau sering ghibah, sering mengadu domba. Malah Rasulullah bilang tidak akan ada yang masuk surga
Orang-orang yang begitu kagak. Nggak ada, nih pintu sudah tutup semua. Sold out semua. Nah, kenapa? Karena itu tadi. Lisan nggak dijaga. Makanya salah satu haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain, jaga lisannya. Menjaga lisan, jangan sering gibah, jangan sering berkata kotor, jangan menceritakan hal yang buruk. Sekalipun yang kita ceritakan itu benar, udah dipendam aja. Dipendam aja. Aduinnya ke yang di atas, Malikul Mulki, penguasa di atas. Nah, ya, maka kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita, Allah menjaga hati kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang gak baik. Apalagi ini bulan Maulid, ya. Bulan Maulid ini kita jadikan sarana untuk berbuat kebaikan. Hadir Maulid bagus, tapi kalau pulang, tapi lebih bagusnya pulang dari acara Maulid diamalin. Jangan cuma ngejar berkatnya doang, jangan ngejar nasinya doang. Jangan. Boleh, cuman pulang nanti diamalin ilmunya. Nanti bapak ngajarin anaknya, ibu ngajarin anaknya, saudara-saudara mengajarkan saudara-saudaranya. Karena itu termasuk 3 amalan yang tidak terputus nanti apa? Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Sekalipun itu sudah mati, kita ini punya jasad sudah mati, roh kita entah melayang kemana. Ada kita ini punya ilmu, punya manfaat semasa hidup, maka itu tidak akan terputus. Sholat, zakat, haji dan sebagainya itu putus. Melainkan ini, sedekah jariyah itu tadi, zakat itu tadi, sama ilmu yang bermanfaat. Nanti ada anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, tentu orang-orang beda-beda buat menjadikannya anaknya seperti anak yang soleh itu beda-beda. Ada yang didikannya begini, ada yang didikannya begitu, beda-beda. Itu kembali kepada urusan Bapak Ibu semua. Yang terpenting jangan lupa itu tadi 3 amalan yang tidak terputus. Hatta kita mati nih, itu gak bakalan terputus. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Udah maghrib? Udah. Ya udah. Ya itu saja yang bisa Rashid sampaikan. Mohon maaf nih terlalu serius ibu-ibu, bapak-bapak semua, karena bayangin 2 tahun gak ada ngejob. 2 tahun gak ada ngisi kemana-mana, 2 tahun gak ada undangan. Tapi paham ya Bapak Ibu semua yang disampaikan tadi. Ya, biar kerasa tuh yang disampaikan tadi kita amalin bareng-bareng. Ini niatin pulang nih dari tempat mengajar nih diamalin insyaallah. Bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat saudara, buat keluarga semuanya insyaallah. Kalau ada kesalahan kata, salah bercanda mohon sekiranya dimaafkan ya. Ini kita manusia bukan malaikat gitu ya. Dan kita doakan juga nih travelnya berkah nih, banyak yang umroh ya. Mudah-mudahan nanti kalau buka trip ke Mesir ya bisa hubungin Ocit. Ada keberangkatan ya, khair, mudah-mudahan selamat sampai Mekah Madinah ya, ketemu Rasulullah. Maulid di sana tuh enak. Apalagi di mana? Di Madinah itu. Enak banget ya. Baca sirah, baca Maulid, baca rawi itu enak banget. Nah, karena kita duduk di hadapan Sahibul Maqamnya langsung, duduk di hadapan yang orang yang lagi lahirnya itu lagi duduk di hadapan kita duduk di hadapannya. Ya, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya qadil hajat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana sagana wa ja'alana minal muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Buah jeruk, buah kedondong, sekian dulu dong. Buah iria apalagi lah pantunya lupa. Itu aja pokoknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.